Visi GBI Sentral Taman Ratu menjadi gereja yang menjangkau, memuridkan, dan mengutus orang bagi Kristus. Misi mengasihi Tuhan dan sesama mulai dari keluarga. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah raya kita. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang pagi hari ini Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Hadirlah di setiap hati kami, hadirlah di setiap rumah-rumah Tuhan Yesus. Biar ada lawatan Tuhan mengalir di setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk jamahan Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu. Yes. Hati kami limpah dengan syukur, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa
syukur sebab Engkau baik. Amin. Sebab Tuhan untuk selama-lamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sembah Dia. Engkau baik Tuhan. Kau tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Yesus. Sumber pertolongan, sumber pengharapan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, Engkau yang di rumah-rumah sembah Tuhan. Terima kasih. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, penyelamat hidup kami, kami bersyukur. Kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau baik, teramat baik, Yesus. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Izinkan Tuhan menjamah seluruh kehidupanmu, melawat hidupmu hari ini. Kami perlu Engkau, Yesus, mengalir di tengah kami. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan ku buka hati. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah
kuasa Allah Maha Tinggi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Yes, jamah kami ya Roh Kudus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan sorak-sorai, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di setiap kami Tuhan, di setiap hati kami, di setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau baik dalam hidup kami. Sungguh Engkau besar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Engkau lebih dan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan amin, haleluya. Biar Roh Kudus tercurah di tempat ini, di setiap rumah-rumah kita, amin. Haleluya. Semua yang di rumah boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Go. Woo. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Yo, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, setiap belenggu dosa dipatahkan. Semua siap bersorak? Bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Sebab Roh-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Yo, dengan segenap imanmu. Jangan membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yo, yang di rumah katakan anggur baru tercurah, dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi
tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Semua bersorak. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasamu Tuhan. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Buka hatimu, buka setiap hati kita Bapak Ibu Saudara, lebih dan lebih lagi. Roh-Mu yang menguatkan kami Tuhan, Roh-Mu yang menolong setiap kami umat-Mu, untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Allah yang kami tinggikan di atas segala-galanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Engkau kami muliakan, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari sama-sama Ibu kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Engkau yang dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami Tuhan sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah, yes, penuhi setiap umat-Mu Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Kuasa urapi sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus.
siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh berkumpul beribadah untuk merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Kau memberkati setiap jemaat juga agar mereka siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Tentu berkaitan dengan konteks saat ini kita sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adakah yang pernah bertanya, mengapa peristiwa kenaikan Kristus itu harus ada? Bagaimana kita menyikapi fakta ini? Bahwa memang ini tidak terlepas dari berbagai momentum-momentum penting di dalam kisah Kristus dalam wujud inkarnasi manusianya. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah mengapa peristiwa ini harus kita peringati. Oleh karena itu kita akan berangkat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan ayat demi ayat. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Alasan pertama mengapa Yesus harus naik ke surga kita bisa lihat di ayat 6. Di situ dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenaikan Kristus sesungguhnya berdasarkan ayat ini hendak menunjukkan bahwa kenaikannya bukan untuk memenuhi hasrat dan keinginan para murid dalam rangka pemulihan kerajaan Israel. Kedatangan Kristus itu bukan dalam misi untuk memulihkan kerajaan Israel pada masa itu dalam rangka lahiriah. Tapi sebaliknya, kelahiran, lalu kemudian peristiwa di dalam kehidupannya, lalu kemudian kematiannya, kebangkitannya, dan sekarang dalam rangka kenaikannya, itu dalam rangka keselamatan Allah bagi dosa manusia. Manusia sudah terikat di dalam dosanya. Oleh karena itu butuh darah yang tercurah melalui kematian Kristus untuk memberikan pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia. Jadi secara garis besar misi utama Kristus bukan dalam rangka pemulihan kerajaan bangsa Israel, yang mana pada masa itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Israel dalam keadaan stateless, tidak bernegara, tidak memiliki kerajaan, tidak memiliki pemimpin. Tapi sebaliknya mereka di dalam penjajahan bangsa Romawi, bahkan otoritas atas wilayah yang mereka tidak memiliki.
semua dikontrol oleh pemerintahan kekaisaran Romawi. Bertahun-tahun lamanya para murid mengikuti Yesus masih belum memahami bahwa keberadaan Kristus pada masa itu bukan dalam rangka memulihkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi sehingga bangsa Israel bangkit kembali menjadi bangsa yang disegani. Bukan itu. Tapi sebaliknya, kenaikan yang hendak menunjukkan bahwa apa yang menjadi ambisi para murid bukanlah apa yang menjadi kerinduan Allah. Mereka punya keinginan Israel dimenangkan, dipulihkan. Tapi pemulihan dan kemenangan yang Allah maksud bukan dalam rangka kerajaan lahir yang mereka yang dipulihkan atau bangsa Israel yang dipulihkan. Tapi sebaliknya, jauh lebih besar. Ini berbicara tentang hubungan Allah dengan manusia. Dan kenaikannya untuk menegaskan hal ini. Dia harus naik agar desain rancangan Allah tergenapi. Lalu alasan yang kedua kita baca di ayat 7. Jawab Kristus, engkau tidak perlu mengetahui masa, kronos dalam bahasa Yunani, dan waktu, kairos, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan begini, os ho Peter, eteto ente, hidia, exousia. Apa maksud daripada ayat ini? Kalau kita lihat daripada kata ditetapkan Bapa, ya, dari bahasa Yunani eteto itu merupakan bentuk indikatif, ya, auris middle. Indikatif dalam bahasa Yunani itu biasanya untuk menunjukkan kegiatan yang real terjadi. Sementara auris itu berbicara tentang aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan di masa lampau. Dan middle itu menunjukkan suatu kegiatan yang dikerjakan diri sendiri. Jadi apa makna ayat ini dari kata kerja eteto? Melihat lagi kepada konteks ayat ini, sebenarnya berbicara bahwa sejak masa lampau, ya, Allah sudah menetapkan suatu ketetapan berdasarkan otoritasnya sendiri. Jadi kalau kita baca lagi ayat ini, dikatakan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Artinya bahwa kenaikan Kristus itu bagian dari rancangan Allah yang sudah ditetapkan sejak masa lalu. Ditetapkan oleh dirinya sendiri atas otoritasnya sendiri. Jadi para murid pada masa itu tidak bisa lagi menghalangi kenaikan Yesus. Bahkan kita pun tidak bisa menghalangi. Bahwa apa yang menjadi pesan utama dari kenaikan Kristus adalah karena berkaitan dengan rangkaian rencana Allah yang harus berjalan, yang sudah ditetapkan sejak dahulu kala. Ini bicara tentang keleluasan Allah dalam rencana keselamatannya. Berarti bagian daripada rencana Allah termasuk di dalamnya adalah kenaikan Kristus. Yang menjalin sejak peristiwa penciptaan. Berarti kenaikan Kristus di ayat 7 ini menyatakan bahwa ada rencana Allah yang harus dijalankan, di mana kenaikan yang merupakan bagian yang termasuk di dalamnya, di mana dia sudah tetapkan sejak dahulu kala. Alasan ketiga mengapa Yesus harus naik kita baca di ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Alasan ketiga mengapa Yesus harus naik adalah karena Roh Kudus harus turun. Untuk mengetahui mengapa Roh Kudus harus turun, kita harus buka di kitab Yohanes di pasal 7 ayat 39. Di situ dikatakan bahwa
Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah kapan Kristus dimuliakan? Peristiwa kebangkitan merupakan momen ketika Kristus dimuliakan. Peristiwa di mana itu menjadi titik balik ketika Kristus mati. Kalau kita melihat lagi ketika dalam momen kematiannya terjadi gempa bumi, di mana Josephus menyatakan bahwa sebelum kejatuhan bait suci dan Yerusalem sempat terjadi gempa bumi yang besar. Demikian juga menurut Talmud ada informasi bahwa 40 tahun sebelum bait suci dan Yerusalem itu jatuh dan hancur, terjadi gempa bumi yang besar. Dan ketika gempa bumi terjadi, itu merobek tabir bait suci. Dan itu suatu peristiwa yang mencekam dan menggegerkan banyak orang pada masa itu. Berbagai ketakutan dan kecemasan meliputi para murid terutama. Karena mereka mengetahui orang yang terdekat, panutan mereka, guru mereka harus menghembuskan nyawa terakhir. Tapi kemudian ceritanya langsung berbalik ketika mereka mengetahui bahwa mayat Kristus sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Dan mereka mengetahui bahwa Kristus sudah bangkit dan mereka banyak mendapatkan penglihatan, pertemuan dengan Dia. Kebangkitannya ditunjukkan melalui pertemuan dengan para murid berulang-ulang. Dan disitulah mereka kemudian menunjukkan bagaimana rasa syukur dan kemuliaan yang luar biasa. Kebangkitan Kristus merupakan kemuliaan bagi Kristus, di mana di situ menyatakan bahwa Dia merupakan anak Allah. Sungguh-sungguh pribadi yang menggetarkan banyak orang. Banyak yang menyaksikan bagaimana kematian, tetapi ternyata kesedihan itu tidak berlangsung lama. Kristus kemudian bangkit. Kebangkitan yang merupakan kemuliaan bagi Kristus. Dan oleh karena itu berdasarkan Yohanes 7 ayat 39, oleh karena Dia sudah dimuliakan melalui kebangkitannya, roh itu, roh yang dijanjikan, Roh Kudus itu harus datang. Oleh karena itu kenapa Kristus harus datang? Berdasarkan ayat 8 dari Kisah Rasul 1 ini adalah karena Yesus telah dimuliakan. Kemuliaannya ditunjukkan melalui kebangkitannya. Kemuliaannya menunjukkan bahwa tabir yang selama ini memisahkan Allah dan manusia sudah terbelah, sudah terpisah. Artinya sudah tidak ada lagi jurang atau jarak yang memisahkan Allah dengan manusia. Karena melalui kematian dan kemudian kebangkitannya, hubungan itu dipulihkan. Hubungan itu direkatkan kembali. Dan disitulah para murid memuliakan Kristus. Dan oleh sebab itu, kini roh yang dijanjikan, roh yang dinubuatkan harus datang untuk menyatakan dan menggenapi kemuliaan Kristus. Lalu alasan yang keempat mengapa Kristus naik, kita baca di ayat 9. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada kualitas kemanusiaan Yesus dan juga kelas keilahiannya yang secara bersama-sama dipertunjukkannya. Ini merupakan suatu kesaksian bahwa ternyata di hadapan para murid pada masa itu, Yesus memang bukan manusia biasa. Selain peristiwa kebangkitan yang menggegerkannya, tetapi kenaikannya ini menunjukkan sekali lagi presentasi Yesus dalam wujud inkarnasi manusianya yang berbeda dengan kemanusiaan biasa.
Jadi yang keempat merupakan suatu kesaksian bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Kenaikannya itu menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan kenaikannya juga menunjukkan bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Jadi alasan keempat menegaskan bahwa ketika Yesus harus naik, semata-mata hendak menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa. Dan juga dia bukan berasal dari dunia ini. Kalau kita lihat lagi peristiwa kenaikan juga menunjukkan bahwa di satu sisi dia tidak meninggalkan kemanusiaannya. Dia tetap dalam wujud inkarnasi manusia ketika dia terangkat ke surga. Tapi di saat yang bersamaan juga dia tidak melepaskan keilahiannya ketika dia ada bersama para murid. Inilah yang disebut natur daripada Kristus sebagai manusia sepenuhnya dan sebagai Allah sepenuhnya. Jadi kenaikan Yesus itu menunjukkan wujud manusia Yesus dan wujud keilahian yang bekerja bersama-sama disaksikan para murid. Itulah alasan keempat mengapa Yesus harus naik. Agar mata daripada para murid, para rasul melihat bahwa guru mereka itu bukan manusia biasa. Bukan manusia yang sama seperti mereka. Bukan manusia yang kualitas dagingnya itu sama dengan para murid. Ini juga sekaligus sebagai suatu pesan pada satu saat nanti mereka pun akan mengalami fase yang Kristus alami. Nah, ini adalah suatu jawaban yang mungkin menjadi pertanyaan akan pengharapan. Seperti apa kalau kita ikut Yesus? Lalu alasan kelima, mengapa Kristus harus naik? Kita baca dari ayat 10. Ketika mereka menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat 10 ini, kenaikan Kristus di dalam Kisah Para Rasul 1 itu hendak menunjukkan bahwa sesungguhnya ada eksistensi komunitas ilahi yang kudus di hadapan Allah. Jadi peristiwa yang dicatat Lukas, yang ditulis Lukas di dalam Kisah Para Rasul 1 melalui ayat 10 hendak menunjukkan kepada kita semua dan para murid pada masa itu bahwa ada komunitas ilahi di dekat Yesus. Ketika dia naik terangkat ke surga, lalu kemudian tampak dua orang yang digambarkan berpakaian putih. Bahkan dari bahasa aslinya putih itu digambarkan seperti pakaian yang berkilat-kilat. Ini menunjukkan bahwa Yesus memang memiliki komunitasnya sendiri. Bukan hanya di bumi bersama para murid atau para rasul, tapi di surga memang sudah ada eksistensi komunitas ilahi. Di mana komunitas itu merupakan komunitas yang tertutup bagi manusia secara lahiriah. Tapi tidak bagi Kristus. Karena dia adalah anak Allah. Dialah Mesias itu sendiri. Dan komunitas ini merupakan komunitas ilahi yang kudus, yang artinya terpisah dari manusia yang penuh dosa. Dan saat itu Yesus bersama dengan mereka. Artinya kenaikan Kristus itu berbicara bahwa hai para murid dan rasul, lihatlah, Yesus pergi bukan untuk menyendiri. Yesus naik bukan untuk menciptakan kesendirian, tapi dia naik untuk menunjukkan di hadapan mereka ada satu komunitas ilahi yang besar yang kelak menanti mereka juga. Yang kelak di mana mereka pun akan bersama-sama dengan Kristus.
Jadi pesan kelima mengenai kenapa Kristus harus naik itu berbicara mengenai eksistensi komunitas ilahi yang menanti setiap kita orang percaya, di mana kita kelak pun akan bergabung bersama mereka dengan catatan kesetiaan iman sampai akhir. Lalu yang keenam atau yang terakhir, mengapa Yesus harus naik? Kita baca di ayat 11, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi alasan berikutnya atau yang terakhir, kenapa Yesus harus naik ke surga? Sebagaimana dua orang yang berpakaian putih berkilat-kilat itu berkata, ini merupakan suatu peringatan Bapak Ibu, atau warning, bahwa nanti Yesus yang sama, Yesus yang dilihat oleh para murid, di mana Yesus itu naik ke surga, itu nanti pun akan datang dalam rupa yang sama kembali ke bumi. Jadi Yesus yang dilihat, yang dirasakan, yang berada bersama para murid lalu kemudian dia terangkat ke surga, itu pun akan kembali datang dalam wujud yang sama, dalam rupa yang sama, dalam pemahaman yang sama seperti yang dilihat oleh para murid. Bukan Yesus yang berbeda. Yesus yang memiliki kualitas yang sama akan datang kembali ke bumi. Dan ini merupakan peringatan dan warning kepada para rasul. Nanti pun dia akan datang kembali. Nah, pertanyaannya, memang kita tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Itulah misteri daripada Kronos dan Kairosnya yang Allah sudah tetapkan. Kenaikan Kristus, mengapa dia harus naik? Itu merupakan satu peringatan juga bahwa nanti dia pun akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi kenaikannya pada masa itu bukan suatu ending, tapi sebaliknya ada suatu kelanjutan, di mana ketika dia naik ke surga di saat yang bersamaan, itu sebagai suatu peringatan bahwa nanti kelak di masa yang akan datang, yang kita tidak tahu kapan waktunya, dia akan hadir dari cara yang sama ketika dia naik ke surga. Ini merupakan penanda yang harus diingat baik-baik oleh setiap kita orang percaya, bahwa kalau dahulu Yesus pernah naik, maka kelak dia akan datang dengan cara ketika dia pernah naik. Ini merupakan nubuat, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Nubuat yang belum kita bisa lihat penggenapannya, karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali. Kenaikan ini juga melatih sebenarnya para murid untuk dewasa, agar mereka memiliki pengalaman spiritual yang berbeda. Kalau selama ini mereka harus dituntun, dipimpin, tapi dengan kenaikan Yesus, ini merupakan suatu wujud pengalaman dan perjalanan rohani yang berbeda kembali. Mereka harus membiasakan diri mereka untuk mengasihi dan melayani guru mereka yang kali itu sudah tidak lagi kelihatan. Tetapi melalui kenaikan Yesus dan kemudian ungkapan dari kedua orang itu bahwa dia akan datang kembali, itu menjadi satu sau dan pengharapan yang kuat. Meskipun mereka sampai mati tidak melihat kedatangannya kembali, tapi justru kenaikan Kristus lalu melalui kedua orang itu yang datang dengan tubuh yang berkilat-kilat, itu menyatakan bahwa dia akan datang kembali sebagaimana ia pernah naik. Dan itu merupakan suatu pengingat dan memori yang meneguhkan iman para murid, sehingga mereka di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya,
tidak merasa kesepian, kesendirian, atau tanpa harapan. Tapi sebaliknya, perkataan kedua orang itu, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Perkataan ini merupakan suatu pengharapan yang meneguhkan para murid. Namanya manusia, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, pasti punya kecenderungan untuk hopeless, tidak punya harapan. Tapi peristiwa kenaikan Yesus itu merupakan pesan juga secara moral yang meneguhkan para murid bahwa kelak ia akan datang dengan cara yang sama. Jadi melihat daripada keenam faktor ini atau keenam alasan mengapa Yesus harus naik, menjadi suatu pengingat pesan bagi kita juga. Bahwa pertama, ketika dia hadir dalam rupa manusia, kehadirannya bukan dalam rangka mendirikan kerajaan lahiriah, tapi sebaliknya kerajaan Allah yang luar biasa, di mana kerajaan itu bisa terbangun ketika hubungan Allah dan manusia dipulihkan. Lalu kemudian yang kedua adalah ini berkaitan dengan rangkaian rencana Allah yang harus berjalan. Jadi kenaikan Yesus berkaitan dengan rencana Allah yang harus berjalan. Dan kenaikannya merupakan part of atau bagian daripada rencana Allah itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah yang bicara tentang Roh Kudus yang harus turun. Kenaikannya berbicara juga tentang bagaimana pada akhirnya Allah Roh Kudus itu harus ambil bagian. Tanpa kenaikan Kristus, maka Roh Kudus tidak akan turun ke bumi ini. Dan yang keempat adalah kenapa Yesus harus naik. Itu memperlihatkan kepada para murid dan juga kita bahwa sebenarnya Yesus merupakan manusia yang berbeda. Bahwa dia memiliki kualitas yang tidak sama dengan kita. Kemanusiaan Yesus itu bersentuhan langsung dengan keilahiannya. Artinya, Yesus yang kita kenal sebagai atau dalam bentuk inkarnasi manusia merupakan sosok yang berbeda dengan kemanusiaan kita. Itulah pengharapan bagi kita. Dan yang kelima adalah untuk menunjukkan keberadaan komunitas ilahi. Dia naik untuk menunjukkan pada masa itu bahwa ada komunitas ilahi yang juga menantikan para murid dan juga kita. Jadi ini suatu pengharapan juga bagi kita bahwa ada komunitas yang kudus, yang suci, yang sudah bersama-sama Kristus sejak dahulu kala. Dan yang terakhir ini merupakan peringatan akan kedatangannya kembali. Jadi kenaikan Kristus juga suatu warning dan peringatan dan juga tentunya suatu nubuat bahwa kelak dia akan hadir kembali. Dan ini pun suatu pengharapan bagi kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, agar kita tidak lemah lunglai dalam pergumulan keimanan kita. Tapi sebaliknya suatu pengharapan bahwa kita mengingat bahwa dahulu Yesus pernah hadir, dengan cara yang sama dia akan hadir kembali. Artinya ketika dia naik, cara itu adalah cara yang sama ketika dia nanti akan hadir kembali. Dan ini merupakan pengharapan bagi kita semua. Oleh karena itu melalui peristiwa kenaikan Kristus terambil dari Kisah Rasul 1 merupakan satu momen refleksi juga bagi kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk tetap merenungkan bagaimana keberimanan kita hari-hari ini. Jangan sampai berbagai pergumulan hidup mengalihkan kita dari berita sukacita ini. Bahwa kelak nanti kita akan menyaksikan bagaimana kita berjumpa dan hidup bersama Kristus dalam komunitasnya. Kita akan hidup dalam kerajaan yang sudah dibentuknya. Hanya masalah waktu saja Bapak Ibu. Kapan waktu kita sudah usai di dunia ini. Oleh karena itu kenaikan Kristus
merupakan momentum untuk kita kembali memiliki pengharapan, mengingatkan lagi akan pengharapan dalam kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus berbicara tentang suatu keberadaan yang nanti kita juga akan masuk di dalamnya. Sekarang kembali kepada kita semua. Apakah kita tetap setia dalam hidup iman kita? Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui peristiwa kenaikan-Mu ini menjadi pengingat akan kehidupan kami hari-hari ini. Agar kami tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang naik pada kerajaan-Mu. Biarlah kami selalu belajar untuk menundukkan diri. Kami selalu belajar untuk melihat pengharapan yang Tuhan sediakan. Kami selalu belajar untuk setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menumbuhkan kebenaran firman-Mu di dalam tanah hati kami, menjadi firman yang memberikan suatu pengharapan, kekuatan, dan pertumbuhan rohani bagi kami semua. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau Engkau sudah memberkati kami lewat ibadah kami pagi hari ini, kami boleh memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga, di mana Engkau naik menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga diberkati lewat pujian dan penyembahan pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hambamu. Juga Tuhan berkati. Berkati hambamu Bapak Pendeta Pembantu Valentino Wariki. Tuhan berkati hambamu, berkati rumah tangganya, keluarganya juga Tuhan. Biar apa yang jadi pekerjaan pelayanannya juga Tuhan, Engkau yang menolong memberkatinya. Berkati juga hambamu Ibu Herti Sitorus yang sudah melayani kami dalam pujian penyembahan hari ini. Tuhan berkati. Demikian juga buat singer, pemain musik, multimedia Tuhan, sound system juga Tuhan yang menolong memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GB Center Taman Ratu maupun yang di HOG juga Tuhan. Berkati mereka Tuhan, setiap rumah tangga, pribadi, lepas pribadi Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan yang menolong memberkati. Berkati Tuhan, oh Tuhan, bagi mereka sedang membutuhkan pekerjaan hari-hari ini juga Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anak-Mu yang masih sekolah, yang masih studi juga Tuhan, Engkau yang menolong memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, dan biar berkat jasmani dan rohani Engkau limpahkan dalam hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka tetap kuat di dalam menghadapi situasi kondisi saat ini. Dan iman mereka tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Makasih Tuhan, kami doakan untuk bangsa dan negara kami, berdoa buat pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat desa, Tuhan yang menolong. Jalannya vaksinasi juga Tuhan yang memberkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Dan akhirnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian terima kasih Yesusku.